105 Raw FM, Your Lifestyle. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Raw, dan selamat sore untuk rekan Raw semuanya di kota Padang Sidimpuan. Dan kembali lagi bersama Ici di sore hari ini, tepatnya hari Rabu 21 Juni 2023. Dan seperti biasa, kita ada program talk show bersama Kemenak. Dan di hadapan Ici sudah ada Al-Ustadz Lahuddin Siregar. Baiklah, kalau begitu kita sapa dulu Al-Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Seperti biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu Ustadz, kita mulai ceramah kita pada sore hari ini. Ustadz, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Pendengar Raw FM yang berbahagia di sore hari yang berbahagia ini, di hari tanggal 21 Juni 2023, kita tetap banyak mengucapkan alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas sekalian pemberian rahmat, karunia dan ampunannya kepada kita. Dengan banyak mengucapkan alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan baiknya sifat-sifatnya, sempurnanya sifat-sifatnya dan zatnya, dan karunia yang diberikannya kepada kita semua tak akan pernah kita mampu untuk menghitungnya, apalagi untuk membalasnya. Kemudian salawat dan salam ke ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala utus beliau adalah merupakan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kepada sekalian alam. Yang dinamakan dengan rahmat adalah merupakan yang membawa kasih sayang kepada sekalian alam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan adalah rahmat bagi sekalian alam, bukan hanya rahmat kepada manusia, tapi juga Nabi kita adalah rahmat bagi hewan ataupun makhluk Allah yang lain. Salah satu contohnya adalah ketika masa jahiliyah dahulu, kalau ada hewan yang mau dimakan, mereka sesuka hatinya mengambilnya begitu saja. Kalau mau mereka pahanya, mereka ambil pahanya saja tanpa memotong lehernya. Begitu diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dibolehkan menyembelih hewan ataupun binatang yang halal untuk dimakan, kecuali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memutuskan 2 urat di dalam leher. Salah satunya adalah urat pernapasan dan yang kedua adalah urat makanan, saluran makanan. Ini adalah merupakan bukti kepada kita bahwa Nabi Muhammad
juga merupakan rahmat terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain seperti hewan tadi. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar jika kita katakanlah memotong ayam umpamanya, agar dipisahkan dari teman-temannya yang lain, agar ditajamkan pisaunya. Kalau bisa cukup dengan satu seretan pisau yang tajam tersebut. Ini adalah merupakan tanda kepada kita bersama bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan rahmat kepada sekalian alam. Pendengar Raw FM yang berbahagia, di kesempatan sore hari ini sebagai rasa hormat kepada ayah kita ataupun kepada pimpinan kita di Raw FM yang selaku pimpinan kita bersama yang sedang melaksanakan rihlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara beliau dan juga keluarganya dan kembali nanti ke kota tercinta kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kepada saudari-saudari yang ada di kantor Raw FM ini, mudah-mudahan selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa keberkahan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan juga yang saya hormati juga kepada guru-guru kita semua, para alim ulama kita, para guru-guru kita semuanya, para muallimin, muallimat, masyaikh, sekaliannya kaum muslimin muslimat dimanapun kita semua berada. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Allah ijabah doa-doa kita, sehingga dengan doa tersebut kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang penyuluh dari Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan, kami mengucapkan kepada kita semuanya, mari bersama-sama di penghujung tahun ini, mari bersama-sama kita sedikit demi sedikit memahami apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran dan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis beliau. Dan adapun kesempatan sore hari yang berbahagia ini, izinkan saya sebagai penyuluh agama Islam Kota Padang Sidempuan menyampaikan ke ruang dengar kita bersama tentang suatu amalan yang sangat tinggi nilainya, yaitu dengan memaknai ataupun dengan topik keutamaan beristighfar. Istighfar dengan lafaz astaghfirullah yang paling panjang, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makna istighfar berasal daripada astaghfaro yastaghfiru istighfaron, yang artinya adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kita. Kenapa kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena begitu banyak kewajiban-kewajiban yang tertinggal oleh kita ataupun tidak bisa kita kerjakan ataupun sengaja ditinggalkan. Dan di saat kita beristighfar itu kita harus maknai dalam hati kita, astaghfirullahal azim, keluar dari hati kita yang paling dalam. Jangan hanya istighfar kita itu hanya dalam mulut kita saja, hanya di ucapan bibir kita saja. Tapi istighfar yang benar-benar khusyuk keluar dari hati kita yang paling dalam. Kalau kata-kata, kalau istighfar ini betul-betul keluar dari hati kita yang paling dalam, itu nantinya akan menyebabkan air mata kita keluar. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, salah satu contohnya di saat kita beristighfar astaghfirullahal azim, kita ucapkan dosa-dosa badan kita ini, kita bayangkan, kita hadirkan dalam hati kita. Berapa banyak dosa mulut saya ini umpamanya mengatakan sesuatu yang tak benar. Terkadang lidah tak bertulang ini membuat hati orang terasa terganggu. Terkadang tangan ini pernah berbuat yang tidak baik,
mengambil hak yang bukan hak kita. Kita istighfar terkadang pikiran ini yang dikaruniai Allah kepada kita berpikir pikiran yang kotor, berpikiran yang negatif. Kita buang, kita istighfar, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita juga kita istighfar di saat kita mengucapkan astagfirullah. Mungkin kaki kita ini pernah kita langkahkan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti inilah yang kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari hal-hal maksiat-maksiat kecil kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari penyakit-penyakit hati, hasad, iri dan dengki dan sebagainya. Kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Raw FM yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Surah Nuh ayat 10 sampai 12 tentang keutamaan istighfar ini. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi semakin hari bukannya semakin bertambah tapi semakin berkurang. Falam yu'min illa qalilan, maka tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam hanya sedikit. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala baik di siang hari ataupun di malam hari. Falam yajiduhum du'ai, maka tidak ada yang bertambah dari ajakanku illa firara, kecuali mereka akan semakin menjauh. Inilah ajakan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, tapi kaumnya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, bahwa Dia Allah adalah Maha Pengampun. Tapi salah satu anak Nabi Nuh yang kita kenal dalam sejarah, bahwa Kan'an ini ketika diajak untuk menaik kepada perahu besar yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam, anak ini enggan. Qala sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Anak ini berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, saya akan pergi ke bukit yang tinggi, ke bukit judi, yang akan melepaskan saya dari bencana banjir ini. Artinya apa? Kita hanya bisa mengajak seseorang dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hakikatnya innallaha yahdi man yasha, sesungguhnya Allah Maha menghendaki kepada yang Dia sukai dan tidak memberikan petunjuk kepada ia yang tidak sukai. Ada 5 keutamaan orang-orang yang beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala menurut firman Allah dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 ini. Yang pertama adalah yursilis samaa 'alaikum midarara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat terhadap kamu. Hujan juga adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut ilmu kedokteran tubuh kita ini 2/3 dipenuhi dengan air. Kita bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan, tidak memberikan hujan ataupun air kepada kita. Kalau manusia tidak makan sebulan masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau tidak dimasuki air, manusia menurut perkataan orang yang ahli di bidangnya hanya sekitar 3 hari bisa bertahan hidup. Artinya hujan yang Allah berikan adalah merupakan rahmat kepada kita. Bukan hanya kepada kita saja hujan itu rahmat, bahkan kepada ladang-ladang kita, kepada sawah kita, padi kita di sawah, salak kita di kebun ataupun karet. Kita bayangkan sudah hampir 1 bulan ini tidak diturunkan oleh Allah hujan. Kita lihat sungai-sungai mengering,
cabai-cabai keriting. Bahkan kita lihat kebun-kebun ataupun sawah tanahnya sudah mulai retak. Makanya kita bersama, mari kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencurahi kota tercinta kita ini berupa hujan yang membawa manfaat dan barokah kepada kita semuanya. Innallaha wa anzalna minas sama'i ma'am mubarakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, dan kami turunkan dari langit ma'an mubarakan, air yang diberkahi. Allah turunkan hujan itu adalah merupakan keberkahan kepada kita. Anggondaro udani suat-suanani menjadi gorsing, jadi keriting, indah mendatangkan panen. Tapi Allah turunkan hujan, dengan sebab hujan tersebut tanam-tanaman kita tumbuh subur. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala wa anzala minas sama'i mimma'in fahya bil arda ba'da mautiha. Dan kami turunkan dari hujan itu, dari langit itu hujan, fahya bil arda ba'da mautiha, maka bumi menjadi subur sesudah keringnya. Artinya kalau tidak ada hujan Allah turunkan, tanah kita akan menjadi kering kerontang. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian yang ketiga, keutamaan istighfar ini adalah akan memperbanyak harta yang berkah. Terkadang harta ini Allah uji kita berupa harta, terkadang harta yang kita miliki itu berupa istidraj, membawa petaka kepada kita. Ada itu kita lihat solat tak solat, puasa tak puasa, mabuk terus. Tapi semakin hari semakin banyak hartanya, semakin bergelimang hartanya. Rumahnya semakin banyak, apartemennya semakin tinggi. Tidak solat tapi dia muslim. Apa itu? Artinya itu adalah merupakan istidraj. Harta yang dimilikinya adalah menyebabkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim, kita memang diperintahkan untuk menjadi seorang pengusaha, seorang yang kaya raya. Tapi tujuannya bukanlah untuk terhadap diri kita sendiri. Tapi dengan harta tersebut kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain. Berbagi kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kemudian yang berikutnya keutamaan istighfar adalah dengan istighfar Allah memberikan kepada manusia keturunan. Kalau ada di antara pendengar ataupun saudara-saudari yang belum mempunyai keturunan, perbanyaklah istighfar. Ini adalah salah satu wasilah, salah satu sebab kita. Mungkin di saat kita berumah tangga jarang kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada kita berupa keturunan-keturunan yang solih dan solihat. Perbanyaklah istighfar. Jangan malas untuk beristighfar, meminta ampunlah kita. Mungkin terkadang kita ada berbuat dosa terhadap orang tua kita. Dengan sakit hati orang tua kita itu di hatinya, wahai anakku ini, semoga belum mempunyai keturunan dalam hati orang tua kita. Tapi itu semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta maaf kepada kedua orang tua kita. Kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan memperbanyak mengucapkan istighfar ini, Allah berikan kepada kita berupa anak-anak yang soleh dan solihah, dan kita mempunyai keturunan. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian yang berikutnya adalah keutamaan istighfar itu Allah akan jadikan tanah kita menjadi tanah yang subur. Memang sebahagian tanah itu tanah tandus, tapi Allah berkahi dia. Kenapa? Karena di daerah tersebut banyak orang-orang yang melantunkan bacaan-bacaan Al-Quran. Ataupun mereka banyak mengucapkan Astaghfirullahalazim. Salah satunya kalau kita lihat itu di tanah Mekah itu tanahnya adalah tanah tandus. Unta-unta di sana makanannya ada lelumutan di batu-batu.
Tapi Allah berikan keberkahan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita lihat mungkin di daerah kita. Kita lihat hewan-hewan ternak kita. Rumputnya hijau ranau elok dipandang mata. Tapi kita lihat hewan-hewan ternak. Banyak kita lihat yang kurus-kurus. Artinya apa? Mungkin si pemiliknya kurang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ataupun yang kelima, dengan banyak kita beristighfar, Allah akan penuhi sungai-sungai kita. Kalau kita lihat di musim kemarau ini, sungai-sungai pada kering. Air dari gunung tidak turun. Kita lihat dahulunya sungai tersebut adalah dalam, sekarang sudah dangkal. Kalau tidak ada aliran-aliran sungai, padi-padi kita di sawah tidak akan terairi. Makanya kepada kita semuanya bersama-sama melalui radio kebanggaan Kota Padang Sidimpuan ini, kita lazimkan kita untuk banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar adalah merupakan kunci pembuka segala keberkahan. Keberkahan di saat kita sedang belajar, keberkahan terhadap kita dalam membina rumah tangga, keberkahan dalam kita berniaga ataupun berdagang, keberkahan dalam segala hal. Ucapkanlah atau mulailah dengan ucapan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya pendengar Raw FM yang berbahagia, waktu kita beristighfar itu tidak tergantung terhadap sesuatu waktu. Kapan saja kita boleh kita mengucapkan istighfar. Di saat kita umpama naik kendaraan, ada sesuatu yang diharamkan Allah, kita lihat, kita ucapkan istighfar, astaghfirullahalazim, diucapkan. Para ulama-ulama kita itu, mereka itu beristighfar sebagiannya ada yang 100 kali, ada yang 70 kali. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat hadis, dia adalah yang sudah maksum, artinya terpelihara dari segala kesalahan dan dosa. Nabi kita sendiri saja masih beristighfar 100 kali dalam sehari semalam. Dalam riwayat yang lain adalah 70 kali sehari semalam. Artinya apa? Nabi adalah Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Apalah kita? Semestinya kita melebihi daripada istighfar yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena kita semuanya adalah manusia yang lemah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak mempunyai kekuatan, kekuasaan sedikit pun, hanya melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kita beristighfar. Dan waktu yang paling tepat adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Al-Quran surah Az-Zariyat. Dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Di waktu sahurlah kita bangun umpamanya jam 4 pagi. Di saat-saat itulah kita bangun tidur, kita ucapkan ataupun kita baca doa tidur kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian kita pergi ke kamar mandi, kita amalkan sunnah Nabi kita. Idza staiqadha ahadukum, apabila salah satu di antara kamu terbangun di waktu malam, maka dia hendaklah mencuci kedua tangannya, kemudian dia berwudu, kemudian dia melaksanakan solat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, kemudian banyak berzikir. Salah satu zikir tersebut adalah dengan banyak mengucapkan astaghfirullahalazim. Ya rekan Raw, itu dia pemaparan dari Al-Ustadz Lahuddin Siregar yang sudah memberikan ceramahnya di sore hari ini dengan tema kita yakni keutamaan istighfar. Nanti kita akan lanjutnya setelah iklan yang berikut ini. 105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Ya rekan Raw, masih bersama dengan Ici dan Ustadz Lahuddin Siregar dengan tema kita keutamaan istighfar. Dilanjutkan Ustadz. Kepada kita semua pendengar Raw FM yang berbahagia, inilah yang kita rutinkan dulu. Banyak-banyak mengucapkan astaghfirullahalazim, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melihat
rumah tangga kita itu terlalu, kita lihatlah rumah tangga itu terkadang kurang bagus kelihatan. Salah satunya adalah terkadang anak-anak susah diajar, susah disuruh ataupun diperintah. Artinya kita mungkin kurang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang usaha kita sudah mati-matian kita berusaha dan berusaha, tapi tetap tidak kita mendapatkan target yang kita targetkan. Targetnya tidak memuaskan umpamanya. Mungkin terkadang itu istighfar kurang terhadap diri kita laksanakan. Istilahnya istighfar ini adalah kunci pembuka segala rezeki kita. Kunci pembuka segala keberkahan ataupun kunci pembuka segala ilmu pengetahuan. Banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istighfar ini juga sama dengan taubat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu, dan bertaubatlah. Artinya banyaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Artinya istighfar adalah salah satu proses kita banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah cara kita agar mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan kita di dunia ini, juga keberuntungan kita di hari kiamat nantinya. Kepada kita semuanya banyak kita lazimkanlah beristighfar ini. Setelah selesai sholat kita banyak beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak, jangan seperti yang kita lihat begitu selesai sholat langsung pergi, langsung terbang dia. Jangan seperti itu. Kemudian di saat kita umpamanya sedang melaksanakan ibadah wudu, saat kita berwudu, kita maknailah istighfar kita, minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat berwudu. Cukup di dalam hati saja. Ketika kita berwudu, dalam hati kita nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar lillahi ta'ala. Kemudian kita angkat air, kita basuh muka kita, kemudian kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin muka kita ini pernah, ataupun mata kita ini, anggota-anggota muka kita pernah mencium yang tidak dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu contohnya mencium yang tidak dianjurkan? Artinya sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mata kita di saat kita membasuh muka kita ketika kita sedang berwudu pernah melihat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar dan kita niatkan di dalam wudu kita tersebut, Allahumma bayyit wajahi yauma tabyatta wujuh. Artinya di saat kita mencuci, membasuh muka kita ketika sedang berwudu, kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, putihkanlah, bersihkanlah wajahku. Di hari nanti engkau hitamkan wajah manusia. Dengan air wudu tersebut kita niatkan semoga Allah bersihkan, putihkan muka kita di hari kiamat nanti. Setelah diputihkan nanti, Nabi kita dengan itulah, dengan bekas-bekas wudu kita ketika kita sedang hidup di dunia ini, dengan itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal kita sebagai umatnya. Kemudian yang berikutnya, ketika kita sedang membasuh tangan kanan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sembari kita istighfar, ya Allah, tangan saya ini pernah berbuat tidak baik. Salah satu contohnya umpama mengambil sesuatu yang tidak haknya. Tarsongo molana di sekolah mangan gorengan ya, tolu panganon nai dua bayar iya. Seperti itu contohnya. Dan kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita ketika kita sedang membasuh tangan kita? Allahumma yamnin kitabi. Ya Allah, berikanlah tangan kanan saya ini yang menerima catatan amal saya. Itu kita doakan. Artinya segala yang kita laksanakan ketika kita sedang berwudu itu tidak ada yang sia-sia. Bahkan satu tetesan air yang jatuh dari muka kita, dari tangan kita, anggota-anggota wudu kita itu jatuh
Satu tetes itu adalah asbab memadamkan api neraka terhadap diri kita. Kemudian ketika kita membasuh tangan kiri kita, kita meminta berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan tangan kiri ini yang menerima catatan amal kita nanti di hari kiamat. Ketika kita mengusap ubun-ubun kita, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, cabutlah ruhku dari tempat pertama sekali engkau masukkan ruhku ini. Karena ruh orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang muhsin itu dicabut dari tempat dimasukkan Allah pertama kali dahulunya. Dan adapun ruh-ruh yang maksiat, kita wallahu a'lam dari mana dicabut oleh para malaikat nanti, malaikat Israel nanti. Makanya di saat sakaratul maut itu ada kita lihat meronta-ronta. Mudah-mudahan kita semuanya dicabut ruh kita dalam keadaan baik-baik, dengan cara terbaik di hari terbaik, dan juga dengan pelan-pelan dan perlahan. Kemudian di saat kita mengusap telinga kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, lindungilah telinga ini dari mendengar segala kekisruhan, segala suara-suara yang keras. Bahkan nanti dia menjelang hari kiamat, paduk kata wahidah. Menjelang hari kiamat itu, langit dan bumi ataupun planet-planet yang lain akan ditabrakkan. Paduk kata wahidah. Hal-hal seperti itu juga nanti jangan pernah kita dengar. Sedangkan dentuman yang tabrakan saja kita dengar, ataupun dentuman salah satu tiang listrik kita dengar, bisa membuat kita terkejut dan tersentak kaget. Apalagi nanti Allah tabrakkan planet-planet dengan bumi kita ini. Makanya di saat kita membasuh telinga kita, mengusap telinga kita itu, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, peliharalah telingaku ini dari mendengar pekikan-pekikan ataupun mendengar suara-suara yang sangat keras nanti di hari kiamat. Kemudian yang berikutnya, ketika kita sedang berwudu, kita istighfari jugalah kaki kita. Mungkin kaki kita ini pernah kita langkahkan ke tempat-tempat maksiat. Salah satu tempat maksiat itu adalah melewati yang tidak baik. Kita istighfari hal-hal seperti itu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kaki kita ini ditetapkan Allah dalam titian sirat. Suatu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimanakah gambaran tentang sirat itu?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab yang sekira artinya titian siratul mustaqim itu seperti kayu sa'dan. Kalau kita nanti umpama pergi ke Jeddah, kita lihat di sana itu kayu sa'dan. Ini bukan nama orang, ini adalah nama kayu yang berduri. Kayu berduri ini begitu, di samping dia, di titian sirat itu, di samping dia mempunyai duri yang tajam, juga mengkait seperti mata pancing. Itulah dalam keadaan yang gelap gulita, di titian yang sangat halus, di tikuan yang tidak tahu kita berapa ribu kilometer nanti. Itulah kita doakanlah kepada Allah di saat kita membasuh kedua kaki kita, Allahumma tsabbit aqdamai ala siratim mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah kedua kaki saya ini ketika melintas di titian siratal mustaqim. Kayu sa'dan tersebut itu mengkait dia, mengombang-ambingkan lagi dia. Di saat itulah kita berharap salah satu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhirat itu nanti Allah akan memberikan kewenangan kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita memberikan syafaat kepada kita. Salah satunya adalah di saat kita di titian siratal mustaqim, di saat kita sedang di padang mahsyar, di saat kita sedang ditimbang segala amal kebaikan dan amal keburukan. Di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita. Artinya syafaat itu adalah, kalau di kain itu adalah penempel. Kalau kita mempunyai
kain yang sobek ataupun yang bolong umpamanya, sahabat itulah yang akan menempel. Lalu bagaimana anggapan sebagian manusia, sebagian orang, tak usahlah kita sholat di dunia ini, nanti kan ada syafaat Rasulullah. Syafaat itu adalah penempel. Kalau tidak punya kain, apanya yang mau ditempel? Pendengar Raw FM yang berbahagia, inilah kita lazimkan banyak-banyak mengucapkan astagfirullahalazim. Terbangun dari tidur, ucapkanlah istighfar. Istighfar. Kalau ulama-ulama kita dahulu itu kita lihat mulut mereka selalu terkadang kita lihat seperti mau berbisik-bisik, tapi mereka itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sedang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan kita berupa ilmu pengetahuan, kita istighfar. Jangan dengan keilmuan yang kita miliki itu kita semakin meninggi di hadapan manusia-manusia. Jangan dengan titipan harta itu. Dengan harta itu gaya bicara kita sudah berubah. Semuanya kita adalah ciptaan ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang terbaik di antara kita adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rekan Raw, itu dia pemaparan dari Al-Ustadz Lahuddin Siregar tentang keutamaan istighfar. Semoga kita semua selalu mengingat istighfar. Amin. Dan nanti kita akan lanjutkan di sesi ketiga, yakni Al-Ustadz Lahuddin akan memberikan kesimpulan serta pesan-pesannya tentang tema kita pada hari ini. Tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle, dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan Raw, Ici dan Ustadz Lahuddin Siregar akan memberikan kesimpulan pada tema kita pada sore hari ini, yakni keutamaan istighfar. Dipersilahkan Ustadz. Kepada kita semua pendengar yang berbahagia, pendengar Raw FM, inilah kesimpulan pembicaraan kita sebagai seorang penyuluh agama Islam dari kantor Kementerian Agama Kota Padang Simpuan. Mana tahu ada penyampaian yang kurang tepat ataupun di ruang dengar kita semuanya, mohon dimaafkan, dan kepada Allah sama-sama kita beristighfar. Adapun kesimpulan tema kita di sore hari yang berbahagia ini, dengan banyak beristighfar, Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita, kecuali dosa musyrik. Dosa musyrik ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa yang lainnya Allah akan ampuni selama kita itu betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa yang berhubungan dengan manusia, salah satunya adalah dengan utang piutang, ataupun terambil barang saudara kita, itu dikembalikan dan tidak berjanji di dalam hati tidak mengulangi perbuatan-perbuatan seperti itu. Kemudian manfaat ataupun keutamaan istighfar yang lain, dengan istighfar Allah akan turunkan hujan. Semestinya di kota kita ini sudah lama rasanya tidak turun hujan. Sudah perlu kita mengadakan sholat istisqa, sholat minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tumbuh-tumbuhan kita semakin bagus, semakin tumbuh dan subur. Kemudian dengan istighfar kita akan mendapatkan berupa harta yang berkah. Buat apalah harta banyak tapi membuat hati pikiran. Lebih baik harta itu sedikit tapi berkah. Dan yang lebih baik lagi, harta melimpah ruah tapi mendatangkan keberkahan. Artinya bisa berbagi. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah, mana tahu ada lagi saudara-saudara kita, iboto sasudena ataupun abang-abang, adik-adik, sudah lama berumah tangga, belum mempunyai keturunan. Cobalah dengan trik ini, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya keutamaan istighfar itu adalah, dengan istighfar Allah berikan kepada kita sungai-sungai yang berkah. Dengan digenangi air dari sungai, padi kita akan tumbuh subur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa disampaikan oleh Al-Fakir Lahuddin Siregar dari studio Raw FM Kota Padang Sidimpuan ini. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Sebagai penyuluh agama Islam, mudah-mudahan
saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya bisa memberikan yang terbaik untuk kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu bil ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Al-Ustadz Lahuddin Siregar yang sudah memberikan pemaparannya tentang keutamaan istighfar. Semoga kita semuanya selalu mengingat istighfar, dan istighfar adalah pembuka segala keberkahan. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Ustadz. Baiklah, untuk semua rekan Rau, akhir kata dari Ici dan Al-Ustadz Lahuddin Siregar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye-bye rekan Rau.